Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanul mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, wa ala alihil abhar, wa sahbihil akhyar, wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabal lail wan nahar, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengetahui orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kelak ketika tidak ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah hari kiamat, yaumul qiyamah, maka di situ ada orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung karena mendapatkan syafaah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik, ma'unah dan hidayahnya ya subhanallah. Siapa orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang selama masa hidupnya dia senantiasa melakukan kemanfaatan, melakukan kebaikan, melakukan kemaslahatan, melakukan amal-amal soleh. Oleh karenanya mumpung kita masih diberi jatah hidup oleh Allah untuk bisa hidup di muka bumi ini, maka mari kita memanfaatkan sebaik mungkin, sebaik-baiknya untuk terus melakukan amal kebajikan, amal yang baik dan amal yang soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada sab'ah, ada 7 kelompok, ada 7 golongan, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan daripada Allah ketika hari itu tidak ada naungan lagi dan ketika terik matahari berada di atas kepala kita. Subhanallah. Maka 7 kelompok ini secara khusus mendapatkan ma'unah pertolongan daripada Allah, mendapatkan naungan ketika yang lain tidak mendapatkan naungan. Subhanallah. Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang adil, maka jaminannya adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 wasyabun nasa'a fi ibadillahi azza wa jalla, anak muda, pemuda, generasi muda yang di masa mudanya dia habiskan, dia memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, adalah orang laki-laki yang qalbuhu, hatinya, mu'allakun bil masajid, yang sangat ketergantungannya kepada masjid. Dia senantiasa berada di masjid, dia senantiasa menunaikan sholat di masjid, dia senantiasa melakukan kebaikan, mengimarah masjid. Subhanallah. Seakan-akan ketika dia terlepas dari masjid, maka ada kekasih yang sedang ditinggalkan. Nomor 4 warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah dan juga dia terpisah karena Allah. Subhanallah. Nomor 5 warajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin, seorang laki-laki yang mendapat ajakan untuk memuaskan nafsunya daripada wanita cantik, wanita yang derajatnya tinggi, yang memiliki pangkat luar biasa, yang sangat rupawan, sangat cantik. Ada seorang laki-laki diajak untuk melakukan maksiat, diajak untuk melakukan kemungkaran, diajak untuk berzina, tapi apa jawaban daripada lelaki itu? Inni akhafullah, tidak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka orang yang seperti ini akan dijamin oleh Allah mendapatkan naungan
ketika tidak ada naungan kelak di yaumil qiyamah. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah. Sedekahnya disamarkan sampai-sampai jangankan orang lain, tangan kirinya tidak tahu atas apa yang disedekahkan tangan kanannya. Saking diikhfa, disamarkan, dirahasiakan, dia beriktikad hanya Allah yang tahu dengan perbuatan baiknya. Subhanallah. Maka itu dijanjikan pula naungan kelak di yaumil la dhilla illa dhilluh. Dan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Orang laki-laki yang ketika dia sedang di pertengahan malam, ketika dia sedang menyendiri, ketika dia sedang sepi, tidak ada orang lain, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, dia mengingat kepada Allah, fafadat ainah, kemudian air matanya, bola air matanya mengalir. Dia sedih, dia takut akan adab Allah, dan dia sangat mengharap akan surga daripada Allah dan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka 7 kelompok ini, 7 golongan ini, 7 orang ini adalah menjadi orang-orang yang amat beruntung, amat bahagia, karena kelak akan mendapatkan maunah daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada maunah setelah itu. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.